Halo rekan-rekan Five TV, berjumpa lagi dalam liputan daring Five News. Keberadaan aplikasi TikTok tampaknya telah dikenal oleh semua kalangan dari berbagai penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia. Baik tua maupun muda, tidak ingin ketinggalan untuk memainkan aplikasi tersebut. Namun, baru-baru ini publik dihebohkan oleh sebuah konten video TikTok yang menunjukkan perilaku pedofilia. Video berdurasi 15 detik ini lantas mendapat kecaman dari berbagai warganet. Berikut berita selengkapnya. Warganet dihebohkan dengan beredarnya video 4 pemuda di aplikasi TikTok yang memparodikan perlakuan pedofilia. Dalam video tersebut menunjukkan keempat remaja yang keluar dari sebuah rumah kosong dan berjalan sambil tersenyum-senyum dengan memegangi bagian pinggang dan resleting celananya. Dalam video yang sama, muncul seorang anak kecil perempuan yang juga ikut tersenyum melihat perlakuan keempat remaja tersebut. Jelas, dengan beredarnya video tersebut membuat sejumlah warganet marah dan kesal. Kekesalan warganet ditumpahkan melalui beberapa media sosial, baik Instagram dan juga Twitter. Warganet mengecam tindakan tidak terpuji tersebut dan beramai-ramai ingin melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. KPAI sendiri telah menyatakan di tahun 2019 bahwa kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Yang terbaru, kasus yang melibatkan antara guru dengan 12 siswi sekolah dasar yang terjadi di Kecamatan Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu, hal ini harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kenapa nanti kasus kekerasan seksual di Indonesia ini banyak hingga tahun 2020 gitu. Yang pertama adalah tadi kurang sadarnya atau pengabaian dari lingkungannya sendiri terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Yang kedua adalah payung hukum di Indonesia terkesan tidak tegas dalam menangani kasusnya. Dan yang terakhir adalah peran orang tua, teman-teman dekatnya dalam mengawasi serta memberikan edukasi. Untuk payung hukumnya sendiri sudah ada dari tahun 2002, itu lewat UU nomor 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Di situ dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak minimal 3 tahun dan maksimal itu 15 tahun dengan denda itu ratusan juta rupiah. Tetapi di sini masih tetap alasan saya yang pertama kenapa masih kurangnya payung hukum untuk kekerasan seksual sendiri gitu. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga punya hotline untuk nanti ketika kakak melihat ada kasus kekerasan seksual gitu. Kakak bisa hubungi di nomor 0821 3677 2277. Kakak bisa catat di situ. Di situ nanti untuk nanti ketika kakak melihat kasus kekerasan seksual tinggal hubungi di situ, atau bisa juga datang di kantornya di Menteng. Mereka buka dari jam 9 sampai jam 3 untuk laporan pengaduan, atau juga bisa kunjungi website KPAI di www.kpai.go.id. Aku nggak boleh menyia-nyiakan media dan kesempatan ini. Itulah awal dari kenapa aku mau speak up dan bergerak di forum anak untuk bisa menghapuskan kekerasan anak, khususnya kekerasan kepada anak di bawah umur, kekerasan seksual juga kepada perempuan. Pelecehan seksual itu nggak cuma yang dipegang langsung aja loh, juga ada catcalling yang masih banyak merajalela di Indonesia kan. Jadi mulai dari dirimu sendiri aja paling nggak. Kalau kamu udah merasa bisa nih, kamu baru bisa menyebarkan ke orang lain. Kalau kamu nggak nyontohin dengan perilakumu sendiri, ya orang lain nggak bakal bisa notice kalau oh iya seperti ini ya. Tunjukkan dari dirimu sendiri baru ke orang lain kayak gitu. Lalu berusaha untuk memberikan, misalnya aku tentang kekerasan kepada anak ya, untuk menyampaikan kepada orang banyak. Gimana caranya? Menurutku yang penting adalah membuat konsep yang menarik. Yang menarik itu yang seperti apa? Intinya yang mengundang banyak orang untuk melihat. Nggak usah banyak-banyak banget, nggak usah yang targetnya terlalu tinggi, tapi yang targetnya rasional aja, realistis, juga rutin dilaksanakan. Rutin itu salah satu hal terpenting sih. Baiklah rekan-rekan Five TV, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan daring kali ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
Saya Putra Nabasa beserta kru yang bertugas melaporkan untuk 5TV. 5TV, Be Kreatif.